Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Arandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Langsung saja, pendahuluan. Simplicia. Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun dan kecuali dinyatakan lain. Umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplicia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah Simplicia nabati, yaitu tanaman bawang putih. Bawang putih atau nama latinnya Allium sativum atau dalam bahasa Inggrisnya garlic. Ini adalah nama tanaman dari genus Allium, sekaligus nama dari umbi yang dihasilkan. Bawang putih digunakan sebagai bumbu yang digunakan hampir di setiap makanan dan masakan Indonesia. Manfaatnya antara lain adalah untuk kesehatan jantung, kesehatan saluran cerna, mencegah kanker, menurunkan tekanan darah dan hiperkolesterol, serta mencegah pilek. Nah, dari manfaat di atas itu ada juga efek sampingnya, yaitu bawang putih diketahui dapat menyebabkan bau mulut atau halitosis dan bau badan, yang digambarkan sebagai bau bawang yang menyengat. Hal ini disebabkan oleh alimetil sulfida AMS. AMS adalah cairan volatil yang diserap ke dalam darah selama metabolisme senyawa. Sulfur yang berasal dari bawang putih dari darah, zat itu kemudian mengalir ke paru-paru dan dari sana menuju ke mulut, menyebabkan bau mulut. Zat ini juga terakumulasi di kulit, di mana ia dipancarkan melalui pori-pori kulit. Mencuci kulit dengan sabun hanya akan menghilangkan sebagian dan tidak sempurna untuk menghilangkan bau. Studi telah menunjukkan bahwa meminum susu pada saat bersamaan dengan mengkonsumsi bawang putih dapat secara signifikan menetralisir bau mulut. Nah, klasifikasi tanamannya, divisinya adalah Spermatophyta, subdivisinya adalah Angiospermae, kelas Monocotyledonae, bangsanya Liliales, sukunya Liliaceae, marganya Allium, jenisnya Allium sativum L. Uraian tanaman, habitus herba annual, sekitar 2-4 bulanan, berdiri tegak 30-60 cm, batangnya kecil, berukuran 0,5-1 cm. Daunnya bergaris, kompak, datar, lebarnya 0,4-1,2 cm, pakal pelepah berbentuk umbi, bulat telur melebar, anak umbi bersudut dibungkus oleh selaput putih, pelepah bagian atas membentuk batang semu. Bunganya susunan majemuk payung sederhana, muncul di setiap anak umbi 1-3 daun pelindung seperti selaput. Tenda bunga ada 6 daun, bebas atau berlekatan di pangkal, bentuk memanjang, meruncing, putih-putih kehijauan ungu. Umbi lapis Allium sativum L berupa umbi majemuk berbentuk hampir bundar. Garis tengahnya 4-6 cm, terdiri dari 8-20 siung seluruhnya, diliputi oleh 3-5 selaput tipis serupa kertas berwarna agak putih. Tiap siung diselubungi oleh 2 selaput serupa kertas. Selaput luar warna agak putih dan agak longgar, dan selaput dalam warna merah muda dan melekat pada bagian padat dari siung tetapi mudah dikupas. Siung bentuk membulat di bagian punggung, bidang samping rata atau agak bersudut. Nah, bagian bawang putih, daun bawang putih. Daun tanaman bawang putih terdiri dari helai yang lebih dari satu, nampak jelas menyerupai menyerupai pita menyerupai pita memanjang ke atas. Jumlah masing-masing daun bawang putih pada satu pohon bisa lebih dari 10 helai dengan bentuk pipih rata, tidak berlubang, membentuk runcing di ujung atasnya, agak melipat ke bagian dalam, serta membentuk sudut pada bagian permukaan bawahnya. Lalu berbeda dengan jenis bawang merah atau bawang lainnya, pangkal daun bawang putih tidak menyimpan makanan, namun berbentuk sisi-sisi yang mengering dan akan mulai menipis jika sudah mulai tua. Pelepah daun kebanyakan berukuran panjang hingga ke dalam tanah dan pada dasarnya adalah kelopak daun. Nah, bagian batang bawang putih. Bawang putih merupakan batang yang bersifat semu, yang panjangnya bisa mencapai sekitar 30 cm dan tersusun dari pelepah daunnya yang tipis tetapi kuat seperti berlapis lilin, yang mana pelepah daun pada dasarnya juga merupakan bagian dari kelopak daun dan membungkus kelopak daun yang lebih muda. Terletak di bawahnya hingga pusat batang pokok lalu membentuk batang-batang semu yang tersembul keluar. Akar tanaman bawang putih. Akar bawang putih terletak pada bagian batang pokok, tepatnya terletak pada dasar dari umbi atau pangkal umbi yang membentuk mirip cakram, yang mana sistem penakaran tanaman ini adalah akar serabut atau monokotil yang pendek-pendek dan menghujam ke dalam tanah tidak terlalu dalam sekali sehingga mudah digoyahkan oleh hembusan angin dan juga oleh banyaknya air yang disiramkan.
Adapun fungsi akar tanaman dalam hal ini adalah untuk menghisap makanan, bukan pencari air di dalam tanah, sehingga menyebabkan proses pertumbuhan dari tanaman ini membutuhkan cukup banyak air. Siung dan umbi bawang putih. Pada bagian yang berdekatan dengan pusat batang pokok, bagian bawah tepatnya di antara daun muda yang berdekatan dengan batang-batang pokok ada bagian tunas yang mana tunas inilah nantinya akan tumbuh umbi-umbi kecil yang dinamakan siung bawang lah, swing atau swing. Hampir semua daun muda yang ada yang ada dekat pusat batang pokok mempunyai umbi. Hanya sebagian kecil yang tidak memiliki umbi, yang mana daun-daun tidak berumbi akan berfungsi sebagai pembungkus umbi kecil atau pembungkus swing bawang putih, yang mana swing ini tumbuh secara bergerombol membentuk umbi-umbi bawang putih yang mirip dengan benda bernama gasing, yang mana setiap umbi memiliki 3 hingga 36 siung bawang putih terdiri dari dua bagian, yakni dua daun dan satu dengan vegetatif. Nah, terakhir bunga bawang putih. Bunga yang ada pada tanaman bawang putih adalah bunga majemuk, bertangkai berbentuk apa ya? Berbentuk pucat, bulat dan menghasilkan biji untuk nantinya dapat dimanfaatkan sebagai keperluan generatif yang saat ini masih jarang dipakai. Hal ini disebabkan karena tangkai dari daun bawang putih umumnya tidak tersembul keluar, sehingga bunganya hanya nampak dari luar saja. Sebagian, bahkan pada beberapa pohon hampir tidak kelihatan sama sekali. Pada beberapa kondisi buruk sering dijumpai bunga bawang putih tidak terbentuk karena keburu sudah gugur di saat masih dalam tahap tunas bunga. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.